Oke, kita lanjut kawan-kawan. Untuk sesi berikutnya, kita akan bertanya pada Mbah Koko mengenai karakter atau pola pikir, apa yang menyebabkan seseorang itu hidupnya bisa maju, bisa berkelimpahan, dan jangkanya tidak lama dia itu bisa menjadi orang yang sukses atau orang yang berhasil. Itu resep-resepnya apa menurut Mbak Koko? Begini, eh, orang itu tergantung dengan karakter. Ada tadi temanya adalah karakter kaya. Orang itu harus punya karakter kaya. Kaya itu gimana toh? Kaya itu bukan berarti hartanya banyak, enggak. Nah, karakter kaya itu ya orang yang berlapang gitu ya, orang yang punya kelapangan. Nah, ini penting ya, karakter itu harus dibentuk. Ya. Karakter kaya itu kan satu, suka menolong, iya suka menolong. Ya. Dia tidak apa ya, dengan harta itu tidak begitu terikat banget gitu ya. Tidak melekat gitu ya, Pak? Tidak, tidak, artinya hatinya tidak terikat. Harta itu hanya di tangan. Harta itu hanya di Hanya tangan. di tangan. Nah, ini kalau saya ada beberapa tokoh gitu ya, yang sebetulnya menjadi teman imajiner saya itu ya. Teman imajiner. Iya, imajiner karena imajinasi gitu ya. Karena saya belum pernah ketemu gitu ya. Oh, Iya. Salah satunya ini enggak mungkin ya, enggak mungkin ketemu. Abdurrahman bin Auf itu ya, sahabat Rasul. Dia sebelum masuk Islam itu sudah kaya raya. Karena memang punya jiwa kaya. Begitu masuk Islam, hijrah, dia tidak membawa harta gitu ya. Dia tidak hanya membawa pakaian secukupnya. Gitu ya. Terus hijrah ke Madinah dipersaudarakan oleh Rasulullah dengan orang Madinah pada waktu itu. Saya lupa namanya. Tapi ceritanya ingat. Ya. Abdurrahman bin Auf ini dengan saudaranya yang di Madinah mau dikasih harta separuh. Ya. Separuh hartanya mau dikasihkan. Terus punya istri, ya lebih dari satu, yang diinginkan Abdurrahman bin Auf itu yang mana, mau diceraikan, kalau mau dinikahi. Tapi apa jawabannya Abdurrahman bin Auf? Ya, ini karakter kaya. Tunjukkan di mana pasar. Pasar itu adalah tempat perputaran barang. Tempat perputaran uang. Nah, ini. Kalau zaman dahulu ya pasar itu tradisional, gitu ya. Tradisional, ya harus hadir di situ. Sekarang pasar kan sudah modern, modern. Ya. Sangat modern dan tidak harus ada kehadiran orang. Ini ya, pertama adalah menguasai pasar. Menguasai pasar. Menguasai pasar. Apa yang dilakukan Abdurrahman bin Auf? Yaitu dia menjual ya, onta itu murah sekali. Dan dia hanya mengambil keuntungan dari apa? Tali kekangnya onta. Untuk cara bagaimana Abdurrahman itu bisa menguasai pasar. Terus yang kedua ini, yang jarang orang membahas gitu ya tentang Abdurrahman bin Auf. Biasanya hanya dibahas jual unta, keuntungannya tali kekangnya saja. Tapi ada yang sangat luar biasa ya, yang jarang dibahas banyak orang. Apa itu? Beliau adalah seorang investor. Ya. Jadi
di kampung mana ada peternak onta gitu ya, nah dia ikut ambil gitu ya, memodali ternak onta. Supaya apa? Supaya dia bisa jualan itu murah. Jadi orang yang mendapat keuntungan besar itu tidak harus untung besar itu ya. Jadi harus menguasai pasar dulu, Iya, iya, walaupun menguasai tapi fokus. keuntungannya baru sedikit ya, Iya, fokus. Ya, fokus, fokus dan tahu diri. Penting. fokus dan tahu diri. Tahu diri. Orang yang kaya itu pasti tahu diri. Tahu diri atau apa? Apa yang dibutuhkan masyarakat, kemampuan kita apa? Nggak akan jor-joran gitu ya. Dan dia tidak pernah akan jor-joran. Itu pasti. Terus investasi tentang apa? Tentang barang-barang yang mau dijual. Ya. Misalnya peternakan, pertanian, atau peralatan. Gitu ya. Nah, orang-orang yang dibantu oleh Abdurrahman bin Auf atau artinya yang bekerja sama gitu ya, dia sudah tidak memikirkan masalah market karena semua market adalah urusannya Abdurrahman bin Auf. Yang lain hanya konsentrasi apa? Produksi. Ini pentingnya. Ya. Berarti harus dipilah-pilah ya, Pak. Maksudnya misalkan bagian produksi kayak pelajaran dari Abdurrahman bin Auf itu nggak boleh dicampur aduk. Ya boleh, tetapi energinya nanti terlalu banyak. Oh, gitu. Energinya terlalu banyak, memikirkan banyak hal. Tapi kalau seperti Abdurrahman bin Auf ini kan berbagi pekerjaan, berbagi tugas ya, Pak. iya, berbagi tugas dan berbagi kebaikan ya, berbagi keuntungan. Nah, ini. Nah, bedanya sekarang ya, bedanya orang yang punya karakter kaya dan karakter miskin itu cara ya, cara membelanjakan uang. Kalau orang yang karakter kaya, itu cara membelanjakan uang itu pasti akan melipat gandakan kekayaannya. Ya. Karena apa? Yang dibeli selalu bentuk apa? Bentuk investasi. Sedang orang yang karakter miskin, yang dibeli adalah bentuk kemewahan. Untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa saya sudah naik kelas ini loh. Ya. Misalnya pakai mobil apa, tapi niatnya untuk Gengsi menaikkan ya. kelas. Enggak masalah beli Alphard, Probico, enggak masalah. Asal niatnya itu benar. Gitu ya. Tapi orang-orang yang kaya gitu ya, itu merasa rugi ya beli Alphard gitu ya. Yang mobil Ya, semewah itu iya, ya. ya artinya apa? Misalnya saya besok mau pergi ke Cilacap gitu ya. Saya cukup pakai Avanza, sudah cukup gitu ya. Irit gitu ya. Sampai Dan tujuan ya, sampai selamat. tujuan tidak apa eh, ya untuk menjaga perasaan kawan-kawan gitu ya. Dan itu saya sangat sangat senang. Gitu ya. Itu kalau orang yang mempunyai jiwa dan Ya, karakter kaya yang sejati ya, Pak. nah, ya, pernah ada pertanyaan ya. Pernah pertanyaan dari anak saya yang laki-laki. Gimana? Pertanyaan gini, kenapa Bapak kalau pergi ke Mekah gitu ya, beli tiketnya di kelas ekonomi? Kenapa kok tidak di kelas bisnis? Alasannya? Kenapa hotelnya ya kok tidak menggunakan tower Zam-Zam atau sampingnya tower Zam-Zam? Saya jawab gini dengan anak saya. Saya itu bayarnya itu di atas kelas bisnis.
Cuman saya duduknya di kelas ekonomi. Ekonomi. Kenapa? Daripada kelas bisnis saya berangkat sendiri, saya duduk sendiri, ya sampai sana sama. Saya bayar kelas bisnis tapi duduk di ekonomi, artinya apa? Saya bayarnya itu lebih dari kelas bisnis. Tetapi banyak teman-teman yang ikut gitu ya, yang saya bayarin. Karena apa? Kaya itu kalau tidak berbagi, itu sepi. Indahnya itu kita bisa berbagi. Untuk menginap di hotel gitu ya, saya cukup di hotel kelas bintang 3 atau bintang 4 ya, tidak yang super istimewa ya. Karena apa? Ya saya bayarnya juga sebetulnya sekelas untuk Grand Jam-Jam dan sebagainya. Tapi saya alihkan ke yang di bawahnya, jadi teman-teman saya bisa ikut Ikut. ya tidur di hotel itu. Itu kan asiknya hidup itu di situ gitu ya. Karena sama saja sih, sebetulnya sama saja itu apa tinggal di bintang yang tinggi dan rendah sama aja. Lebih baik kalau saya semuanya ikut menikmati. Itu adalah versi saya ya. Mantap, mantap, mantap. Versi saya. Mantap teman-teman. Inilah kaya yang sejati, bahwa ketika kita kaya, kita harus bisa untuk saling berbagi dengan sahabat-sahabat ataupun siapa saja di sekitar kita. Tapi kalau orang yang baru belajar kaya, itu adalah orang yang pengennya wah gitu ya Pak. Ya, karena dia kepengenannya hanya statusnya saja. Statusnya Ya, saja. statusnya saja kepengen di wah saja. Tetapi apa ya? Ya sifat manusia itu kepengen dipuji ya. Dimanapun juga manusia itu kepengen dipuji. Ini yang jelas seperti itu. Mantap, mantap.